pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana Pak? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik Pak. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak ada sedikit motivasi untuk kita semua. Biarlah setiap pembelajaran yang kita dapatkan setiap hari dapat berguna bagi kita untuk di masa depan kita. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa berguna bagi kita di hari yang akan datang. Baiklah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ken Sebastian ada? Ada Pak. Oh itu ya di sana. Oke, hadir. Yang kedua, Boy Irfan. Ada Pak. Terakhir, Rudi Fando. Ada? Ada tahu sakit? Lagi sakit. Ada yang tahu sakit apa ya? Rumahnya jauh. Waduh, kenapa nggak ditanyain temannya? Rumahnya jauh Pak. Harus dibangun lagi lah rasa simpati dan empati terhadap kawan sendiri ya. Oke, ini tadi semua ada hubungannya dengan simpati dan empati anak-anak Bapak sekalian, di mana materi yang akan Bapak bahas pada pagi hari ini yaitu degradasi moral. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan sebuah video terlebih dahulu. Mari kita saksikan videonya. Videonya akan Bapak tampilkan. Oke, baik. Yang barusan anak-anak Bapak saksikan tadi itu adalah video motivasi. Jadi kita sebagai makhluk sosial tidak seharusnya cuek terhadap orang lain. Akan tetapi kita bisa saling merangkul, saling membantu. Hal ini baik. Jadi ini ada hubungannya dengan materi kita, degradasi moral, di mana pada dasarnya banyak sekali masyarakat atau anak-anak Bapak yang Bapak jumpai itu kurang rasa empati dan simpatinya. Seperti ini tadi,
eh, temannya sakit, tidak dijenguk atau ditanya kenapa gitu. Pokoknya harus ditingkatkan lagi rasa simpati dan empatinya. Itu dari Bapak. Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak punya satu video lagi. Video ini ada kaitan dan hubungannya. Jadi ini adalah inti dari materi kita pada hari ini. Oke, Bapak akan tayangkan videonya. Langsung saja ditontonnya. Berdiri. Memeriksa. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak, duduk. Oke anak-anak, sekarang kita absen. Baida, Hadir. Siti Mariam, Hadir, Bapak. Susanti, Hadir, Bapak. Lingling, Hadir, Bapak. Sukimi. Hadir, Pak. Oke anak-anak, kita sekarang mau belajar tentang profesi. Jadi kalau anak-anak sudah besar mau jadi apa? Dokter, Pak. Ya bagus. Ya siapa lagi? Saya. Pilot, Bapak. Pilot, Ilmuwan, Bapak. ilmuwan, Guru, Bapak. guru, Polisi, Bapak. polisi. Oke anak-anak, kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, maka belajarlah yang tinggi ya. Kalian sudah mengerti? Bapak mau kasih tugas. Iya, Bapak. Kalian ke perpustakaan dan dalami profesi itu. Selesai. Oh yang ini, jadi nanti catatnya dari sini sampai sini. Oh terima kasih. Saya juga belum. Yang mana yang mana? Yang ini. Oh iya, nanti catatnya dari sini sampai sini. Oke. Bapak dorong-dorong cepat ini. Besok kan ada guru ini juga dirusak. Lagi, Bu. Jam berapa ini? Bisa mau masuk yuk.
Aduh, sudah lambat saya ini. Gimana ini? Masuk saja. Siap. Siang. Dari mana kau? Dari makan ibu? Jam begini kau baru mau makan. Iya bu, lapar saya tadi. Jadi cukup jam istirahat bu. Orang selapar. Kenapa dah? Nah begitu mau dulu dikasih tahu dulu. Kenapa dah ibu? Kenapa dah? Menjawab kau dikasih tahu dulu. Baik-baik sama masuk sekolah. Kasihan anak-anak zaman sekarang. Tidur kau. Ibu. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah. Buka buku kalian. Halaman berapa kah? Buka buku, bukan buka HP. Halaman 29. Najis sekali di guru. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang tadi, ha? Kenapa? Oh, mungkin ibu tak salah dengar. Oh iya, mungkin ibu tak salah dengar, Stoy. Ibu mau ke kamar mandi dulu ya. Tunggu sini, kerja itu tugas. Keluar jauh. Tidak boleh begitu. Baik kerja kita. Siap. Batik kakak ya? Ayo. Mama, begini kelakuannya kamu baru tinggal sebentar. Iya. Disuruh tadi kamu kerja tugas. Sudah selesai tugasnya kamu sesur tadi? Belum ibu. Aduh, kalau begini ibu keluar saja. Kamu tidak ada yang beres. Kerja tugasnya kamu itu. Oke, video ini sudah selesai. Oke, di sini Bapak minta kesediaan dari anak-anak Bapak semua untuk menyimpulkan materi dari video yang telah Bapak tayangkan tadi. Kira-kira siapa yang mau duluan ini, Ken atau Boy? Kira-kira Ken dulu. Oke, silahkan Ken. Baiklah Pak, kalau menurut saya dari video yang Bapak tayangkan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu di mana tadi kan kita lihat ada anak sekolah, perbandingan anak sekolah zaman dulu dengan zaman sekarang, dan menurut saya sangat berbeda, jauh berbeda. Di mana saya ambil contoh tentang cerita dari orang tua saya. Katanya dulu waktu mereka sekolah, mereka kalau berbuat salah itu dihukum, kadang dipukul pakai penggaris. Tapi mereka tidak berani mengadukannya kepada orang tua, karena biasanya kalau diadukan kepada orang tua, pasti mereka bakalan dipukul lagi atau dicubit lagi oleh orang tuanya. Nah, sedangkan kalau zaman-zaman sekarang itu, di mana kita dapat melihat beberapa media di media sosial gitu kan, banyak sekali anak-anak yang dimarahin guru, hanya disentil sedikit saja telinganya, lalu diadukan ke orang tua dan gurunya itu dipolisikan seperti itu. Nah, menurut saya itu suatu hal yang tidak perlu gitu. Maksudnya kan guru memiliki hak untuk melakukan itu jika anak itu memang bandel. Nah, karena yang kita tahu memang guru seharusnya punya hak untuk hal itu, tidak semata-mata disentil sedikit aja telinganya langsung dipolisikan seperti itu. Nah, menurut saya anak zaman sekarang itu lebih manja daripada anak zaman dulu, dan itu menurut saya sangat tidak baik. Jadi anak itu jadi kurang mandiri dan kurang, bisa dibilang tidak sopan ke depannya, sehingga harus kita bangun, kita harus membuat suatu perubahan di mana kita harus menunjukkan bahwa kita itu adalah siswa terpelajar dan kita adalah anak-anak yang memiliki moral yang baik. Menurut saya seperti itu. Oke, bagus. Selanjutnya
Boy, silakan. Baik Pak, kalau menurut saya dari video yang Bapak tayangkan tadi dapat saya ambil kesimpulan semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi itu dapat mengubah suasana ataupun sikap dan moral anak-anak atau peserta didik ataupun masyarakat, di mana dari video yang Bapak tayangkan tadi dapat kita ambil kesimpulan itu adanya perubahan dari zaman dulu dan zaman sekarang, di mana zaman dulu itu anak-anak sekolah itu masih patuh terhadap gurunya, masih hormat. Sedangkan dari yang di zaman sekarang itu tadi videonya menyampaikan bahwa anak-anak zaman sekarang itu kurang rasa hormat kepada guru, dan di mana tadi kita lihat bahwa gurunya sendiri itu dilawan sama anak zaman sekarang itu seperti itu, dan gurunya sendiri menyerah. Nah, menurut saya seperti itu, dan mungkin disitulah kita dapat melihat bahwa rendahnya moral anak bangsa Indonesia ini mulai terlihat seperti itu. Dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, zaman saat ini adalah yang paling buruk dari video yang Bapak tayangkan tadi. Terima kasih Pak. Oke, bagus-bagus semua jawabannya dari Ken, dari Boy juga ya, luar biasa. Sudah mulai terbuka pikirannya tentang degradasi moral ini ya. Oke, Bapak dulu ya. Oke, sini Bapak ingin bertanya kepada Ken dan Boy. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan solusi untuk menangani degradasi moral seperti yang Bapak tayangkan di video tadi? Siapa dulu nih? Oke, satu-satu. Boy dulu. Oke, silakan Boy. Saya dulu Pak. Jadi kalau menurut saya cara penanganannya itu kalau dari pendapat saya sendiri yaitu selalu mengingatkan bahwa sopan itu penting, sehingga kita bisa dihargai oleh orang lain, bahwa kita itu terlihat bahwa kita itu adalah pelajar, dan pelajar itu seharusnya memiliki moral yang baik dan tidak seharusnya melakukan hal-hal yang melenceng dari norma-norma yang berlaku, sehingga kita tidak dicap sebagai anak-anak yang tidak bermoral. Seperti itu menurut saya Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Nanti tepuk tangan dulu ya untuk Boy. Oke, selanjutnya Ken. Kalau menurut saya kita harus bisa sharing satu dengan yang lain, antar sesama siswa ataupun orang lain, teman-teman kita di sekitar rumah kita. Kita harus menyampaikan bahwa kita itu anak bangsa ya. Jadi kita harus ya lebih kurang sama sih seperti yang dikatakan Boy tadi. Jadi kita itu harus saling membangun gitu Pak, tidak saling menjatuhkan, sehingga kedepannya mungkin moral anak-anak bangsa Indonesia ini bisa lebih baik gitu Pak, tidak melawan. Maksudnya ya kita sebagai contoh seperti itu Pak. Jadi kita setidaknya saat di sekolah ataupun dimanapun kita harus menghormati orang yang lebih tua seperti itu Pak, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun tidak mengikuti ajakan-ajakan teman yang tidak baik. Menurut saya seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi kita pada pagi hari ini? Oke, silakan Boy. Saya dulu Pak. Jadi pertanyaan saya yaitu apakah degradasi moral itu terjadi secara alamiah Pak, atau terjadi karena adanya unsur-unsur tertentu? Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi Bapak akan menjawab pertanyaan dari Boy. Jadi di sini Bapak akan menjawab dari pertanyaan dari Boy, di mana pertanyaannya itu apakah degradasi moral itu terjadi secara alamiah, begitu ya? Oke, di sini menurut Bapak degradasi moral itu ada beberapa faktor. Salah satunya bisa juga dari faktor internal atau eksternal. Jadi faktornya itu di sini faktor internalnya itu kan ada faktor keluarga, misalnya ada keluarga yang broken home membuat dia menjadi apatis dan tidak mau tahu antar sesama dan lingkungannya. Ada juga dari faktor eksternal yaitu dari teman sebaya. Nah, teman sebaya ini biasanya dia salah bergaul, di mana
teman-temannya itu nakal atau bandel dan tidak bisa diatur seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak, pertanyaan saya itu apakah bisa degradasi itu sebenarnya dihilangkan Pak? Atau ya, apakah degradasi itu bisa sepenuhnya dituntaskan, dihilangkan? Oke, di sini Bapak akan menjawab pertanyaan dari Ken ya. Pertanyaannya itu ini, apakah bisa degradasi moral itu dihilangkan? Tentu bisa. Caranya itu ya kita harus saling menjaga dan saling mengingatkan satu dengan yang lain agar tetap terjalin kehangatan di antara kita. Nah, itu sangat penting di mana nanti anak-anak Bapak sekalian bisa menerapkannya di kehidupan nyata, di lingkungan teman-teman, di lingkungan keluarga juga bisa, dengan cara mengingatkan bahwa kita tuh perlu untuk bersosialisasi dan mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang tidak pantas dilakukan seperti itu. Misalnya kayak Bapak kasih contoh kayak mabuk-mabukan, kayak balap liar, kayak apa lagi ya? Banyak deh. Pokoknya hal-hal negatif yang nilainya itu dianggap tidak sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah suatu penyalahan, suatu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu disebut degradasi moral seperti itu. Jadi anak-anak sekalian harus bisa memilah-milah dalam bergaul seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini paham ya tentang degradasi moral Ken, Boy? Paham ya? Oke. Jadi seperti itu. Jadi untuk pesan-pesan Bapak, kita harus bisa bergaul, berkomunikasi yang baik agar kita tidak jatuh ke dalam lingkungan yang salah seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak minta kesediaan Ken dan Boy untuk menyimpulkan hasil dari yang telah kita bahas dari tadi seperti itu. Boleh? Silakan, siapa dulu? Boy. Oke, silakan Boy. Baik Pak, kalau menurut saya kesimpulan yang bisa saya ambil dari seluruh pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bahwa kita harus selalu mengingatkan kepada sesama teman kita ataupun kepada orang lain di sekitar kita yang kita lihat kelakuannya itu kurang baik. Kita harus mengingatkan bahwasanya kita itu adalah anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa. Kita harus bisa membanggakan negara kita dengan sikap dan tingkah laku kita. Walaupun tidak besar, setidaknya orang lain di sekitar kita itu menganggap kita itu, oh anak ini masih memiliki moral yang bagus seperti itu, dan tidak melakukan ke penyimpangan Pak. Misalnya kayak mencuri ataupun mengganggu kenyamanan orang di sekitar seperti itu. Mungkin dari hal-hal yang kecil itu mampu membuat kita melakukan hal-hal yang besar ke depannya. Menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Boy dong. Oke. Ken bagaimana? Sama ya. Oke, luar biasa. Oke, baik. Berarti kegiatan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini karena Boy dan Ken juga sudah paham materinya tentang degradasi moral ini kan. Jadi sudah lumayan lah untuk pengetahuan kita, dan semoga kedepannya bisa kita terapkan di kehidupan nyata sehingga nanti kita bisa merubah banyak orang di luar sana, dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Bapak ingin menanyakan nih sebelumnya pesan dan kesannya selama pembelajaran dari awal tadi. Pada siapa yang mau menjawab? Ken, dari Boy udah ya. Silakan Ken. Jadi kesan yang dapat saya simpulkan dari pelajaran kita hari ini itu Pak, dimana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya moral itu dijaga.
untuk mengurangi degradasi moral itu kita harus saling membangun hubungan yang baik antar sesama kita dan saling menghormati, terlebih kepada orang yang lebih tua. Nah, di sini saya rasa juga yang saya dapat saya petik maknanya dari pelajaran kita pada hari ini, mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi anak yang lebih sopan lagi, lebih hormat pada orang yang lebih tua, dan mungkin akan selalu mengingatkan teman-teman saya untuk menghargai orang lain. Menurut saya seperti itu. Kesannya gimana? Untuk kesannya saya merasa senang karena dengan adanya materi ini saya bisa lebih paham bagaimana sih sebenarnya degradasi moral itu dan apa saja yang harus dilakukan. Serta tadi saya juga melihat beberapa contoh yang diberikan oleh Bapak. Nah, itu contoh itu sangat mengena di saya, dan mungkin kedepannya saya akan berubah seluruh sikap dan tingkah laku saya untuk mengurangi adanya degradasi moral tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke, bagus. Jadi tepuk tangan untuk Kendo. Oke, bagus ya. Oke, sebelum kita menutupnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita telah laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah mau berpartisipasi pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, selamat siang, selamat beristirahat.